Sinopsis. Duako, anak miskin dari desa, selalu berbelas kasih pada binatang. Karena tindakannya, ia terusir dari rumah dan merantau. Di negeri lain, ia dibantu seorang nenek miskin hingga bertemu raja. Raja memberinya 4 teka-teki besar tentang kesulitan negeri. Dia memanggil roh hewan yang dulu diselamatkannya. Duako berhasil menjawab semuanya dan menikahi putri bungsu raja. Ia pun diangkat jadi raja. Namun di puncak kejayaan, satu kebenaran pahit terbongkar. Kekuasaan yang ia genggam bukan anugerah murni, melainkan jebakan dari keserakahan manusia dan suara binatang yang dulu ia selamatkan, kini menuntut balasan dari sang raja. Selamat menyaksikan. Aku tinggal bersama seorang ayah yang miskin. Ayah yang tahu satu cara untuk bertahan hidup. Menjerat dan menangkap hewan. Setiap pagi ayah pergi ke hutan dan sorenya dia pulang membawa tubuh binatang. Hewan itu menggelepar, merintih, tercekik tali. Dan aku bukan anak yang patuh seperti yang ia harapkan. Aku tak sanggup melihat mata binatang itu. Matamu sayang memohon, mata burung yang bergetar di telapak tanganku. Jadi diam-diam aku lepaskan mereka. Pergilah. Ayo, pergi. Tapi ingatlah aku. Jika suatu hari aku mengalami kesulitan, datanglah menolongku ya. Ya. Dan begitulah aku menanam janji dengan hutan.
Namun, apa yang aku lakukan? Diketahui ayah. Bagus. Bagus sekali. Lagi-lagi kau lepaskan hasil jeratanku. Lihat. Makanan kita hilang. Dasar anak tak tahu diri. Apa gunanya engkau sebagai anak? Baiklah, Duaku, pergi kau dari rumah ini agar kau tahu bagaimana rasanya lapar. Pergi dan jangan pernah kembali. Aku pun pergi. Berjalan seorang diri. Membawa tubuh dan doa binatang-binatang yang pernah aku selamatkan. Aku berjalan jauh, menelusuri jalan asing, padang yang luas. Gunung yang menegakkan dirinya tanpa belas kasih. Lapar. Haus. Dan aku pun tiba di suatu negeri. Negeri yang tak ku kenal namanya. Dan di sanalah aku bertemu dengan seorang nenek. Tubuhnya ringkih, bajunya compang-camping, kulitnya keriput, namun matanya
Rasanya sehangat ibu, seperti tak pernah sempat ku tatap lagi. Oh, nak, kau tampak letih. Kalau kau mau beristirahat, kau boleh singgah di gubuk nenek. Ayo, di gubuk nenek. Bila nak kondisi aku sederhana. Ayo nak, duduk. Nenek, hanya ada nasi keras dan air bening. Tapi kalau kau mau, ini untukmu. Iya, Nek. Aku menunduk, menitikkan air mata. Bagaimana mungkin seorang wanita miskin masih mau berbagi dengan orang asing sepertiku? Tak terasa, hampir 1 tahun aku tinggal dengan nenek. Saat kami sedang beristirahat, nenek menyuruhku untuk melamar putri bungsu raja. Aku terperanjat. Bagaimana mungkin aku seorang pria miskin mampu untuk melamar putri raja? Namun, nenek mendesak dan meyakinkanku. Ia berkata, aku adalah anak yang baik dan juga berani. Maka, sama debar jantungku, aku pun melangkah. Dan aku pun pergi ke istana. Untuk menghadap raja.
ingin melamar putri bungsuku? Baiklah, jika kau bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka aku izinkan. Tapi jika tidak, kepalamu akan menjadi tontonan di alun-alun. Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan biasa. Raja bertanya tentang negeri, tentang bencana, tentang rahasia yang bahkan para menteri pun tidak mengetahui jawabannya. Oh iya, aku ingat. Aku dulu pernah menanam janji dengan hewan. Ya. Datanglah. Ingatkah kalian pada duaku, anak yang dulu pernah melepaskan jeratan kalian? Duaku, aku datang, duaku. Tanyakan padaku teka-teki pertama. Aku juga, duaku. Aku membawakan rahasia langit untukmu. Aku merayap dari tanah, duaku. Ku bawa jawab untuk pertanyaan ketiga. Dari sungai, ku bawa kabar yang tidak diketahui manusia hanya untukmu, duaku. Terima kasih. Mereka semua menjawab semua pertanyaanku. Mengapa tanah kering? Mengapa langit mendung? Mengapa rakyat kelaparan? Semuanya tentang rahasia yang hanya diketahui oleh makhluk yang diam-diam menjadi saksi. Seminggu kemudian aku kembali. Raja duduk di singgasana, para menteri duduk berderet, rakyat saling berdesakan, dan aku berdiri dengan tangan kosong, namun hati penuh dengan keyakinan.
rusa. Pertanyaan kedua, ku jawab dengan ular. Pertanyaan ketiga, ku jawab dengan kicauan burung. Pertanyaan keempat, ku jawab dengan bisikan ikan di sungai. Mendengar dari jawabanku, raja pun langsung menyuruhku untuk melamar putri bungsu raja. Siapa sangka aku seorang anak yang miskin, anak yang tidur beralasan dengan alasan bambu, kini berdiri di istana yang megah. Tanganku yang dulu kasar kini akan menggenggam tangan putri bungsu raja yang lembut seperti kapas. Duaku. Dulu kau pernah menyelamatkan kami, dan kami juga pernah menyelamatkanmu. Duaku, kau sudah menepati janji, dan kami menepati janji kami. Tapi ingatlah Duaku, setiap kebaikan ada balasannya, setiap hutang ada bayarnya. Kau pernah berjanji kepada kami, jika suatu hari kau berhasil, jangan lupa berbagi kekuasaan dengan alam. Tidak, aku tidak akan melupakan kalian. Jangan hanya pintar berkata, Duaku. Tidak, aku akan menepati janji. Aku janji. Kau berbohong, Duaku. Aku janji. Apakah aku benar-benar menjadi raja, atau hanya menjadi wakil suara dari alam yang terus ingin menagih janji? Apakah tahta ini milikku, atau milik hewan yang diam-diam memerintahkan lewat mulutku? Nah, inilah penampilan dengan judul Duaku karya M. Yogi Suara dan aktor Bimo Abimanyu dan sutradara Regi Winardo. Berhenti